Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojewadi. Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Tiba-tiba, keranda tersebut berhenti bergerak. Diam di depan tubuh Fahmi yang lemas dan gemetar. Fahmi seakan pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya yang akan menimpanya. Lalu, tak lama, keranda tersebut bergerak menuju ke atas seakan-akan hendak terbang dan melaju cepat, menabrak tubuh Fahmi yang terlihat pasrah dan pucat. Buk! Keranda menabrak tubuhnya, membawanya terbang dalam kegelapan malam yang entah kemana. Setelah bergulat selama seharian dengan pekerjaannya, kini waktunya Pak Ihsan bersiap menjajakan bakso dagangannya. Sebenarnya ia enggan berjualan malam ini, namun karena ocehan dan omelan istrinya, membuat Pak Ihsan lebih memilih berjualan daripada harus berdebat panjang dengan istrinya. Malam begitu dingin menusuk tulang. Angin kencang terus berhembus, seperti badai kecil yang menerpa desa, yang memang sekarang musim angin laut pikirnya. Jadi semua diwajarkan saja. Begitu sepi, tak ada warga yang menunjukkan batang hidungnya. Bahkan pos ronda yang biasanya ramai oleh aktivitas bapak-bapak, sekarang sepi tak ada penghuninya. Pada kemana ini orang-orang? Gumam Pak Ihsan. Ia pun duduk sejenak di pos ronda berharap ada warga yang datang membeli dagangannya. Atau paling tidak, ada warga lain yang datang ke sini untuk menemaninya. Namun sepertinya itu harapan yang sia-sia. Sekian lama menunggu namun tak ada satupun orang yang datang. Hembusan angin yang menerpa lampu penerangan sehingga membuatnya bergerak, memberikan rasa mencekam yang berlebihan untuk Pak Ihsan. Perasaannya menjadi sangat tidak enak. Ada apakah gerangan? Hati kecilnya seakan menyuruh Pak Ihsan untuk segera pulang. Apa saya pulang saja ya? Pak Ihsan berbicara sendiri. Suara besi penutup lampu yang bergoyang-goyang karena terpaan angin. Duh, merinding saya. Kembali paucan, Pak Ihsan mengucap sendiri. Akhirnya Pak Ihsan berdiri dari duduknya, bersiap melanjutkan kembali gerobak baksonya. Karena dari rasa perasaannya di sini sangat tidak mengenakan. Belum sempat ia memegang gerobaknya, tiba-tiba Pak Ihsan dikagetkan dengan suara hantaman keras di atas pos ronda tempat di mana tadi ia duduk. Waduh, Pak Ihsan terkaget. Segeralah dilihat apa yang ada di pos ronda. Astagfirullah, keranda jatuh. Dengan buru-buru, Pak Ihsan segera mendorong serampangan gerobak baksonya, sehingga membuatnya oleng dan hampir saja terjatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Pak Ihsan sambil terus mendorong gerobaknya. Suara teriakannya menarik perhatian warga. Ada apa, Mang? Ada apa? Tanya beberapa warga yang menghampirinya. Tanpa perlu Pak Ihsan menjawab, tiba-tiba keranda tersebut terbang di atas pepohonan. Warga yang melihatnya pun kaget dan segera mengambil langkah 1000 meninggalkan lokasi kejadian. Fahmi terbangun. Badannya terasa begitu sakit. Dengan sedikit rasa malas, ia mencoba bangkit dan mengumpulkan energinya yang tersisa. Wah, Fahmi terlonjak kaget manakala saat ia terbangun, ia tengah berada di areal pemakaman. Fahmi kaget dan kembali merasa ketakutan. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit untuk segera pergi dari sini. Dengan menahan sakit,
Fahmi berlari untuk menuju rumahnya. Berita tentang keranda terbang kini tengah menjadi buah bibir para warga desa. Di setiap sudut desa hampir semua orang membicarakan hal yang sama. Ditambah dengan pengakuan dari beberapa warga yang pernah diperlihatkan wujud keranda terbang ini, membuat obrolan kian seru namun mencekam. Teror terus terjadi di hari-hari berikutnya tanpa tahu apa maksudnya dan siapa yang membuat teror ini. Setelah kejadian kemarin, Ayah Fahmi meminta pertolongan kepada dukun yang ada di desa ini. Pak Ibrahim mendatangi Ki Parji, seorang dukun yang baru pulang bertapa di sebuah gua di kaki gunung. Dengan niat, Pak Ibrahim membawa beras, gula, hasil bumi, dan barang-barang lainnya. Ia berniat meminta tolong untuk memagari anaknya dari gangguan jin atau setan yang sering mengganggu anaknya akhir-akhir ini. Ki Parji hanya mengangguk tanda mengerti. "Minum dulu, Pak," pintanya kepada Pak Ibrahim. "Apa ini, Mbah?" tanya Pak Ibrahim. "Ini adalah air dari dalam pohon bambu. Minum ini dan minumkan kepada anakmu juga," perintah Ki Parji sambil menyodorkan potongan batang bambu kepada Pak Ibrahim. "Sebenarnya ini juga bukan masalah kamu saja, tapi masalah para warga di sini juga." "Maksudnya, Ki?" tanya Pak Ibrahim. "Iya, bukan cuma anakmu saja yang diteror, tapi warga desa di sini juga semuanya diteror." "Siapa memangnya mengirim semua ini, Ki?" Pak Ibrahim kembali bertanya. "Nanti juga Bapak tahu sendiri." "Nanti, biar saya saja yang urus." Ki Parji terlihat tersenyum kecut. "Pak Ustadz, bagaimana ini?" tanya salah seorang muridnya. "Iya, saya tahu. Saya akan coba merundingkannya," jawab Pak Ustadz Hamid. "Merundingkan sama siapa, Pak?" kembali muridnya bertanya. "Nanti kamu juga tahu sendiri," jawab Pak Ustadz Hamid singkat. Sudah beberapa hari teror terjadi, membuat desa ini bak seperti desa mati. Sepi, sunyi, tak ada aktivitas dari para penduduknya. Lampu penerangan yang redup menambah kesan yang begitu mencekam di setiap pandangan mata Pak Udin. Mata Pak Udin sedang mengistirahatkan tubuhnya seakan lelah setelah seharian bekerja di sawah. Tak lupa segelas besar teh sudah tersedia di meja ruang tamunya. Kabar tentang keranda terbang yang menghantui desa menambah kengerian di dalam hatinya. Salah apa para warga di sini, pikirnya. Tapi ia juga mengkhawatirkan dirinya karena bisa saja keranda tersebut mendatanginya. Telinganya begitu awas mendengar segala sesuatu yang masuk di dalam indera pendengarannya. Sudah cukup larut sepertinya. Tak terasa waktu begitu cepat bergulir. Pak Udin menguap kantuk. Begitu terasa. Rasa lelah membuat tubuhnya lemah dan sedikit tak bertenaga. Duk 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 duk. Ketukan dari arah pintu depan. "Siapa?" tanya Pak Udin kepada pemilik suara, namun tak ada jawaban yang didapatkan. Mungkin orang iseng, pikirnya. Duk 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 duk. Tapi ketukan kembali terdengar. Ketukan sebanyak 3 kali dari pintu depannya. Ketukan terus berulang, bahkan sampai Pak Udin mendekat ke arah pintu. "Siapa sih?" bentaknya ke arah pemilik suara ketukan tersebut. Brak! Pintu dibuka dengan sedikit mendobrak. Pak Udin terdiam, tak bergerak atau berbicara. Matanya begitu terbelalak kaget dan takut. Bagaimana tidak? Di depan rumahnya ada sebuah keranda lengkap dengan jenazahnya yang masih terbungkus kain kafan yang bercampur nada darah. "Ah!" Pak Udin teriak ketakutan. Sangat keluh rasanya lidah yang ia miliki.
Terdengar suara tangisan lirih dari sosok jenazah tersebut. Namun, anehnya wajahnya tak terlihat. Semua anggota tubuhnya tertutup kain kafan, tanpa menyisakan celah sedikit pun. Paudin pun lemas. Perlahan, ia mulai kehilangan kesadaran. Pandangan matanya mengabur dan perlahan semua yang ia lihat menjadi gelap, buyar dan selang beberapa jam, Agus kembali mendapati frekuensi telepati dari Ustadz Hamid. Dengan maksud dan tujuan yang baik, Pak Ustadz menasihati Agus agar menghentikan tindakannya tersebut, atau Pak Hamid harus memaksanya. Tentu Agus menolaknya, dengan alasan dendam yang kesumat pada warga di sini. Akhirnya Pak Ustadz pun memaksa. Mau tidak mau ia melakukan tindakan yang paling tidak untuk memberi Agus pelajaran atau perasaan kapok. Tapi tidak semudah itu tentunya. Ada ilmu jarak jauh dimulai. Saling bersila untuk membacakan sesuatu yang entah itu apa. Di atas rumah Pak Ustadz datang 3 buah bola api yang terbang, melakukan tindakan yang paling tidak untuk memberi Agus pelajaran atau kapok. Bola api tersebut terbang berputar-putar mengelilingi atap rumah. Ketiga bola api saling beradu satu sama lain. Terdengar suara ledakan mirip mercon di atas atap. Para warga yang berada di samping rumah Pak Ustadz pun mendengar bunyi ledakan dan segera mencari dari mana asal sumber suara kehadiran 3 buah bola api yang menarik perhatian para tetangga yang membuat mereka cemas dan takut secara bersamaan. Ada yang beristighfar, ada pula yang mengumandangkan suara azan untuk mengusir bola api tersebut. Bola api hilang entah kemana. Para tetangga masih bersiaga. Pak Ustadz Hamid keluar rumah dengan tubuh basah penuh keringat. Pak Hamid meminta maaf kepada tetangga karena telah terjadi keributan di rumahnya. Para tetangganya tentu tidak mempermasalahkannya, seakan sudah terbiasa dengan keadaan demikian. Karena bukan cuma kali ini saja peristiwa itu terjadi, tapi sering. Semua itu adalah kiriman yang tak suka dengan sepak terjang Pak Hamid. Pak Ustadz Hamid biasa membuang barang-barang seperti jimat, kain kafan, santet, dan segala bentuk jenis kemusyrikan. Bahkan Pak Hamid tak segan mengembalikan santet ke sang pengirim. Di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, Pak Aris dengan tenangnya melangkah mendekati keranda yang terparkir di depan rumahnya. "Mau apa kamu?" ucapnya. Tiba-tiba keranda tersebut bergetar, gemeretak dengan sendirinya. Naik perlahan-lahan ke udara seperti bersiap entah terbang, entah menyerang Pak Aris. Dengan sekali hentakan, tangannya, keranda tersebut kembali terjatuh, yang menimbulkan suara rangka besi yang keras. Pak Aris mengeluarkan keris kecil dari belakang tubuhnya. "Minggat kamu, kembali ke majikanmu," ucap Pak Aris sembari mengacukan kerisnya ke arah keranda. Keesokan harinya Ustadz Hamid bertamu ke kediaman Ki Parji. "Lah kok? Ada apa?" "Punten Kang," ucap lembut Pak Ustadz. "Mangga, mlebet," jawab Ki Parji sopan. Setelah berbasa-basi, akhirnya Pak Ustadz menuturkan maksud dan niat kedatangannya ke sini. "Iya, saya paham maksud kedatanganmu, Mit," jawab Ki Parji dengan tenang. "Nggih, saya juga memperingatkan Agus, tapi rupanya Agus meminta bantuan gurunya untuk membackingi dia," ucap Ki Parji sambil menyesap dalam rokok kreteknya. "Sebenarnya yang nyeram kamu semalam itu gurunya Agus. Saya kenal dan paham betul siapa dia." "Lantas saya harus bagaimana, Kang?" Pak Ustadz meminta pendapat. "Saya bantu kamu. Saya juga kasihan sama warga desa di sini yang terus diteror." "Nggih, terima kasih Kang. Asal kalian tahu,"
Ki Parji dan Ustadz Hamid sebenarnya adalah kakak beradik dan masih satu guru yang sama. Namun, beberapa tahun belakangan, Pak Parji memilih jalan yang berbeda. Jalan yang bertolak belakang dengan Pak Hamid. Entah apa yang mengilhami dirinya, sedemikian namun perilaku yang tersebut erat hubungannya setelah kematian istri Pak Parji. Entah apa yang terjadi kepada beliau. Harinya terasa gelap dan hitam setelah kehilangan istri yang sangat ia cintai. Walaupun istrinya mandul, Pak Parji sangat menyayanginya. Lebih dari apapun. Nanti malam saya akan berkunjung ke rumah kamu, Mit, ucap Ki Parji kepada Ustadz Hamid. Nggih, Kang, matur suhun. Pak Hamid pun pamit. Berjalan mundur ke belakang sambil menunduk sebagai sikap hormatnya kepada kakaknya tersebut. Malam pun tiba. Kegelapan menyapu bersih setiap sudut desa, mengganti terangnya siang dengan kegelapan. Pukul 20.30 malam, Ki Parji melangkah dengan pasti. Kedua tangannya ia silangkan ke belakang, seperti tengah menggendong sesuatu di punggungnya. Tolong! Tolong! Teriakan seorang wanita yang panik terdengar di telinga sebelah kanan Ki Parji. Mengangkat sebelah alisnya karena merasa keheranan. Siapa gerangan? Dari mana suara tersebut berasal? Tak lama, para warga terlihat berlari menghampiri sebuah rumah yang bisa dibilang mewah pada waktu itu. Dengan tenang Ki Parji melangkah sesuai langkah berlari para warga. Rupanya suara teriakan minta tolong tersebut berasal dari rumah Pak Aris. Istrinya terlihat kalut dan panik, menangis sesegukan di samping pintu rumahnya. Ada apa ini? Tanya Ki Parji. Itu Ki, Pak Aris muntah darah, banyak. Ada kelabangnya, jawab salah satu warga. Sudah berani rupanya, ucap Ki Parji marah. Akhirnya Ki Parji membantu mengobati Pak Aris. Singkat waktu setelah semua beres, beliau pamit untuk kembali melangkahkan kakinya ke rumah Ustadz Hamid. Namun di tengah perjalanan beliau dihadang oleh sebuah pohon besar yang tumbang di hadapannya. Aduh, cilaka, ucapnya kaget karena pohon yang tumbang begitu saja di depannya. Tiada angin ataupun hujan. Dengan menyimpan rasa kaget, beliau kembali melangkahkan kakinya. Namun begitu sejengkal melangkah, pohon tersebut kembali berdiri dengan tegaknya. Main-main kamu ya. Ki Parji melepaskan silangan tangannya, seperti menurunkan sesuatu dari punggungnya. Lalu Ki Parji dengan entengnya melangkah pergi dari tempat itu. Lewat beberapa menit, Ki Parji tiba di rumah adiknya. Punten, sapa senyum dari bibir tuanya. Mangga, Kang. Pak Ustadz Hamid rupanya sudah menunggu kedatangannya. Ayo ngalih, ayo pindah, ajak Ki Parji. Kenapa, Kang? Tanya Ustadz Hamid. Sudah, kamu manut saja. Akhirnya, mereka melangkah pergi dari rumah Ustadz Hamid, menuju pekarangan yang lumayan jauh dari rumah. Kamu duduk di situ, perintah Ki Parji sambil mengarahkan telunjuknya. Ustadz Hamid duduk bersila di bawah rumpun bambu petung, sedangkan Ki Parji duduk di samping pohon randu yang besar. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Bacalah, lakukanlah, perintah Ki Parji pada adiknya dengan segera dan tak mau membuang waktu mereka duduk bersila. Memejamkan kedua matanya dan membaca sesuatu yang entah itu apa. Angin malam yang tadinya berhembus pelan kini mulai kencang, membelai rumpun bambu dan apapun yang dilewatinya. Semakin lama angin semakin kencang, menerbang apapun yang tak lebih berat dari kekuatan hembusannya. Seperti badai yang tengah melanda, pohon bergoyang dengan hebatnya. Daun-daun berjatuhan dan terbang terbawa tiupan angin. Ki Parji dan Ustadz Hamid seakan tak terpengaruh, tetap duduk bersila dan terus membacakan rapalannya.
Di tempat berbeda, di waktu yang sama, Agus bersama gurunya juga melakukan hal yang sama. Duduk bersila dan berkonsentrasi membaca sesuatu yang tak terdengar di telinga Bu Maryam. Bu Maryam mengawasi keduanya dengan raut muka cemas dan khawatir. Dupa terus mengepul, menyeruak memenuhi ruangan tempat di mana mereka bertiga berada. Lampu berkedip dengan cepat, menambah suasana tegang dalam ruangan. Agus mulai mengeluarkan darah dari mulutnya, mengalir dari dagu menuju leher. "Konsen, Gus," ucap gurunya. Keadaan yang sama juga dialami Ustadz Hamid. Darah menyembur dan membasahi baju koko putih yang ia kenakan. Nampaknya adu ilmu dan kekuatan sedang terjadi di antara mereka. Darah terus mengalir dari mulut Agus. "Wek, wek." Agus seperti ingin memuntahkan semua isi dalam perutnya. Bu Maryam memegangi pundaknya. Kiparji dan guru Agus pun mengalami hal yang sama. Terasa hawa di sekitarnya yang panas, padahal angin masih berhembus dengan kencangnya. Brak! Agus terjengkang ke belakang, sementara gurunya terlihat memegangi perutnya dan memuntahkan darah hitam kental dan menyusul Agus jatuh terjengkang. Tubuhnya mengejang, seperti orang terkena penyakit ayan. Ustadz Hamid pun sama, jatuh, terjengkang ke belakang dan mengerang kesakitan. Hanya Kiparji yang masih menatap dalam duduk bersilanya. Kiparji membuka matanya dan segera bangkit menuju adiknya yang terkolek lemas sambil menahan sakit, menggendongnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Susah payah Kiparji menahan berat tubuhnya dan Ustadz Hamid berjalan sempoyangan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk beristirahat. Di tempat berbeda, Agus dan gurunya sekarat. Beberapa hari kemudian warga sudah mulai memberanikan diri untuk kembali beraktivitas pada malam hari. Terlihat pos ronda kini sudah ada beberapa orang yang berjaga. Pak Ihsan kembali berjualan seperti biasanya. Pak Aris masih dirawat intensif di rumah sakit di kota. Dan para warga yang lainnya sudah mulai terlihat tenang dan tak lagi was-was dicekam teror yang mereka takutkan beberapa hari yang lalu. 2 minggu setelahnya, aktivitas warga mulai normal. Namun, berita tentang teror yang pernah terjadi masih menjadi perbincangan hangat dan masih sering diperbincangkan antara para warga desa. Pak Ustadz Hamid pun kondisinya telah pulih, sudah kembali sehat seperti biasanya. Sebenarnya banyak dari para warga yang bertanya tentang siapa penyebar teror tersebut. Namun Ustadz Hamid enggan untuk menjawabnya. Beliau hanya tersenyum ketika beberapa orang yang datang untuk bertanya perihal apa yang terjadi kepadanya. Sementara Agus menderita luka dalam yang cukup parah. Agus memilih untuk meninggalkan desa ini dan itulah akhir cerita dari Agus. Kini usianya sudah lumayan tua. Agus memilih hidup normal dan tak lagi mendalami ilmu hitamnya. Ia membuangnya di suatu tempat. Sementara gurunya telah meninggal di tahun 2015 yang lalu. Pada saat bercerita tentang kisah ini terlihat raut muka yang menyesal dari setiap tutur katanya. Sepertinya Agus menyesali perbuatannya yang terdahulu. Tamat teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojewoti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.